Daniel ungkap tak semua terdakwa pembunuhan Brigadir J dapat dikenakan pasal 340. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak beritanya. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kembali digelar. Adapun ahli hukum pidana Elwi Daniel ungkap tak semua terdakwa pembunuhan Brigadir J dapat dikenakan pasal 340 Rabu 28 Desember 2022. Sidang pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua kembali menyita perhatian publik atas pernyataan dari ahli hukum pidana. Ahli hukum pidana Elwi Daniel ungkap tak semua terdakwa perampasan Brigadir J dapat dikenakan pasal 340 yang menjerat para terdakwa. Ahli pidana Profesor Elwi Daniel mengatakan bahwa sikap tak melaporkan atau tidak mencegah terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan tidak bisa dikategorikan telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan. Hal tersebut diungkap Elwi Daniel menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Pada mulanya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, yaitu Rasama Aritonang, menanyakan soal hubungan kerjasama antar pelaku pembunuhan Brigadir J. Apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku disyaratkan pelaku aktif atau sifatnya pembiaran atau pasif? Tanya Rasamala. Kemudian, Elwi Daniel menjawab kerjasama itu harus ditunjukkan dengan adanya kerjasama fisik secara aktif. Dalam artian, kata dia, masing-masing pihak harus berperan secara aktif untuk bisa disebut turut serta. Rasamala kembali bertanya, apakah pelaku yang tidak tahu tentang peristiwa pembunuhan berencana yang akan terjadi dan tidak mencegah pelaku lain itu dapat disangkakan dengan pasal 338 dan pasal 340? Apakah memungkinkan memasukkan pelaku sebagai turut serta apabila mengetahui peristiwa yang akan terjadi tetapi tidak mengingatkan misalnya atau mencegah pelaku lain melakukan itu? Kalau kita bicara dakwaan 340, maka pelaku yang dianggap pelaku tidak mencoba mencegah ini kemudian bisa dijerat juga dengan 340 dan 338, kata Ramasala dikutip dari FIFA. Menurut Elwi Daniel, tindak pidana perampasan nyawa seperti diatur dalam pasal 338 dan 340 itu merupakan delik yang baru saja dikatakan sebuah delik apabila pelakunya bertindak secara aktif. Sikap tidak melaporkan akan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan. Menurut saya, tidak bisa dikategorikan telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan, ucap Elwi Daniel. Alasannya, kata Elwi Daniel, hukum pidana di Indonesia terkait dengan azas legalitas. Selain itu, tidak ada dalam KUHP yang menyebutkan apabila orang tidak berusaha mencegah terjadinya sesuatu, tindak pidana dianggap bekerja sama dan melakukan tindak pidana aktif. Tak ada rumusan pun dalam KUHP menyebutkan apabila orang tidak melaporkan atau tidak berusaha untuk mencegah terjadinya sesuatu tindak pidana, lantas dia dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana aktif. Tidak ada satupun, ucapnya. Tapi, dalam hukum pidana Indonesia saya tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur seperti itu, bahwa tindakan pasif dengan cara tidak melapor atau tidak mencegah itu dianggap sebagai sebuah kejahatan pembunuhan. Saya tidak menemukan, sambungnya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah dan terus tonton berita terkini ya, agar Anda tidak ketinggalan berita selanjutnya. Sekian dan terima kasih.